Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, yang perlu diperhatikan ketika kita mau menambah kapasitas tebar budidaya ikan lele. Nah, dalam arti ini ketika kita saat ini kapasitasnya 5.000, mau menambah kapasitas tebar bibit ikan lele 20.000 atau 15.000, apa saja yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita tata, yang perlu kita perhatikan. Nah, ini akan saya bahas tuntas di video kali ini agar nantinya kawan-kawan yang ingin menaikkan kapasitas tebar untuk bibit ikan lele di kolam jenengan tidak mengalami kerugian atau kegagalan. Nah, apa saja yang perlu ditata, yang perlu dipersiapkan, yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu tentang pasar atau penjualan atau bakul. Nah, ini yang utama. Nah, ketika kita budidaya ikan lele dengan menambah kapasitas tebar, otomatis kita membutuhkan bakul yang serapannya lebih tinggi. Nah, saran saya ketika kita menaikkan kapasitas tebar, kita harus menata bakul, yaitu pemasarannya kita pikir dulu. Nah, ikan hasil budidaya lele kita yang semakin banyak akan dibeli siapa, akan ditampung siapa. Nah, seperti itu. Karena bakul sendiri itu sudah mempunyai petani tetap atau pembudidaya ikan lele yang panennya kontinu. Jadi kita harus memikirkan pasar. Nah, ketika kita tebarannya misalkan di awal 5.000, mau naik 15.000 atau 20.000, saran saya minimal kita mempunyai 3 bakul. Jadi ini untuk persiapan bahwasanya nanti kalau terjadi ikan mambet di pasar, pasarnya sepi, kita masih ada harapan untuk ikan lele kita diambil oleh ketiga bakul tadi ya. Nah, salah satu pasti ada yang mau mengambil ikan lele kita atau membeli ikan lele hasil budidaya kita. Nah, kalau kita cuma mengandalkan bakulnya satu, wes pasare sepi lah, itu akibatnya di kita ikan lele kita oversize, nanti kita bakal bingung gimana cara mengeluarkan ikan lele yang ada di kolam, dalam arti untuk penjualan. Nah, kita harus menjalin silaturahmi ke bakul-bakul yang serapannya pasti per hari berapa kuintal satu bakulnya. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan. Oh, bakulku sekian cah per hari kebutuhannya. Nah, jadi saya bisa produksi sekian, nanti bisa diambil sama bakul tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita tata, yaitu modal pakan. Nah, jangan sampai kita mampu beli benih banyak, namun untuk beli pakan kita berhenti di tengah jalan. Jadi kita harus tahu hitungan pakan, bahwasanya kita tebar bibit lele katakan awalnya 5.000 habis 15 sak. Nah, kita tebar 20.000 habisnya pakan 60 sak. Jadi kita harus tahu hitungannya. Nah, modal kita harus kuat untuk membeli pakan. Nah, yang ketiga yaitu kita harus setel, kita harus setting tebaran kita dibuat siklus bulanan atau siklus mingguan. Jadi misalkan kita mau tebar 20.000, jangan langsung brek 20.000, ngeluh nanti.
kalau serapan pasarnya tidak mumpuni untuk mengambil hasil panen kita. Lebih baik kita buat siklus bulanan atau siklus 2 minggu sekali panen. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ya ini. Nah, yang keempat yaitu tentang ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini harus melimpah ya otomatis. Karena apa? Di pertama kita tibar 5.000, kebutuhan air sekian. Kalau kita tambah kapasitas, otomatis kita harus membutuhkan air yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan kolam yang kita buat serta kapasitas tebar yang kita tambah. Jangan sampai di tengah jalan ikan kita kekurangan air, jadi airnya sampai bau, kelendran karena tidak dilakukan penambahan air yang cukup. Nah, yang kelima yaitu tentang pembuangan air kolam. Nah, semakin kita banyak memproduksi ikan, semakin kolam kita banyak, semakin kita membutuhkan air yang banyak, otomatis banyak juga air yang dibuang. Dalam arti pembuangan air dasar tadi ke peceran ya. Kalau di sini, kalau kita jauh dari kali, kita juga harus memperhatikan air kita dibuang kemana. Jadi kita jangan sampai mengganggu tetangga kita, lingkungan kita. Jadi harus membuang air tersebut di tanah kita sendiri dengan cara membuat septic tank atau jomblangan. Nah, poinnya ada 5 tadi, hal-hal yang harus ditata, hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus dipersiapkan. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus ditata, yang harus dipersiapkan seperti itu. Semoga di video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau kritikan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.